Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan untuk worship team kita. Kita persiapkan Alkitab kita, jangan dulu duduk. Di rumah juga kalau boleh berdiri. Nanti setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Kalau di antara kita ada yang tidak memiliki elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur, saya persilakan untuk buka lemari Anda. Lihat kalau di situ ada roti tawar mungkin, atau ada crackers mungkin, bisa Anda persiapkan. Dan juga kalau ada jus, grape juice, orange juice juga bisa dipersiapkan. Kita semua ingin bersama-sama berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan berkatkan untuk kita. Nas kita pada hari ini adalah dari 1 Timotius 1. Kita akan melihat dari ayat yang ketiga sampai 11. Saya akan membaca yang ganjil, kita semua nanti jemaat baik yang di gereja ini maupun yang di rumah akan membaca yang genap. Demikianlah firman Tuhan. 1 Timotius 1 mulai ayat ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, Bagi orang cabul dan pemurik, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silahkan kita duduk. Kita akan pusatkan perhatian kita untuk mengupas satu demi satu apa yang Tuhan maksudkan dengan nas yang barusan kita baca ini. Kita ingat, misi kita slogannya adalah 1, 2, 3, grow, serve, go. Oke. Grow yang adalah misi TLCC terjadi di atas firman Tuhan. Artinya pertumbuhan itu dasarnya adalah setiap ayat yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab ini. Artinya serve, pelayanan kita berdiri di atas firman Tuhan. Artinya kesaksian-kesaksian yang kita berikan, go, itu landasannya adalah firman Tuhan. Pentingnya firman Tuhan itu terasa sekali pada saat kita membaca 1 Timotius 1 yang mana nasnya barusan kita baca tadi. Rasul Paulus berbicara mengenai kemurnian firman Tuhan. Khususnya dia berbicara mengenai hal-hal yang membuat firman Tuhan itu tidak murni. Padahal yang dia tuju adalah kemurnian firman Tuhan. Kalau kita mau pelajari secara lengkap apa yang Rasul Paulus sedang tuju di nas ini, maka dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat 11 gak cukup. Kita harus tambahkan lagi dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14.
Di situ firman Tuhan berbicara juga mengenai kemurnian firman Tuhan. Yang bagian pertama adalah mengenai ajaran-ajaran yang sesat, yaitu dari 1 Timotius pasal 1 tadi. Yang bagian kedua 1 Timotius 4, yaitu dari pengajarnya yang sesat. Dengan itu saya katakan, sebagai ayat pembimbing kita yang akan kita kupas, kita akan melihat 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tetap digunakan. Mengapa Rasul Paulus? Dia ini berbicara melalui Timotius kepada jemaat Tuhan, bukan kepada sembarang orang, bukan kepada orang-orang yang tidak kenal pada Tuhan. Dia berbicara pada jemaat Tuhan. Bukan hanya sekedar jemaat Tuhan. Dia berbicara pada pentolan-pentolannya, pemimpin-pemimpinnya, pendeta-pendetanya, eldersnya, pemimpin sekolah minggunya, pemimpin care groupnya, imam-imam di dalam keluarga-keluarga Tuhan. Di gereja itu dia berbicara pada orang-orang ini. Kenapa begitu penting untuk Rasul Paulus masuk ke dalam pemikiran jiwa dan hati daripada orang-orang ini? Karena gereja Tuhan sepanjang zaman kita tahu selalu diserang dari kiri, dari kanan. Penyebab penyerangan itu adalah iblis sendiri, kita tahu. Di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29, Rasul Paulus menggambarkan serigala yang ganas yang akan masuk ke dalam gereja. Itu dia khawatir sekali serigala-serigala yang dari luar. Di ayat yang ke-30, ini kita perhatikan karena kita bukan serigala-serigala ganas, itu bukan kita. Di ayat 30 ini Rasul Paulus mengatakan, dari antara kamu sendiri akan muncul, dari antara kita sendiri akan muncul semacam serigala-serigala yang ganas ini. Kalau yang dari antara kita, di ayat yang lain digambarkan dalam konteks Alkitab dinamakan sebagai serigala-serigala berbulu domba. Ini yang sedang dikejar oleh Paulus. Pemimpin-pemimpin gereja di dalam tanda kutip. Imam-imam yang duduk di meja makan keluarga-keluarga Kristen di dalam tanda kutip. Si ayahnya. Atau kalau dia tidak ada ayah di dalam keluarga itu, si ibunya. Atau orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini yang dikejar oleh Paulus. Jadi kita sebagai orang yang berada di dalam gereja, kadang-kadang kita merasa, wah saya ini di gereja nih, keadaan saya udah aman. Orang yang berbicara berdasarkan firman Tuhan. Orang yang mendoakan keluarga saya, suami saya sendiri atau ayah saya sendiri. Itu udah belajar dari pendetanya, udah melihat firman Tuhan. Padahal ini dia yang dikejar oleh Paulus. Tunggu dulu Pak Pendeta. Ayah saya nggak seperti itu. Suami saya nggak seperti itu. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan pernyataan-pernyataannya yang begitu tajam di dalam nas ini. Kita akan kupas dan kita akan melihat sendiri suami kita. Kita akan melihat sendiri ayah kita. Menurut Paulus, seperti apa posisi dia? Kita akan melihat. Begitu pentingnya apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai firman Tuhan tadi ayat 8 adalah hukum Taurat, dia katakan. Dia mengulangi itu di luar ayat 8 4 kali lagi mengenai firman Tuhan ini. Yang di ayat 8 dikatakan sebagai hukum Taurat. Di ayat 1 dikatakan Paulus perintah Allah. Dia mengacu ke firman Tuhan ini. Perintah Allah yang membuat segala macam untuk TLCC grow, serve, and go bisa terangkat atas kehendak Tuhan. Bisa menjadi kehidupan gereja TLCC atas kehendak Tuhan. Perintah Tuhan. Di ayat ketiga Rasul Paulus mengatakan mengajarkan ajaran yang hanya datangnya dari firman Tuhan. Dia katakan di situ ajaran lain, tapi yang dia tuju adalah ajaran yang datangnya dari firman Tuhan. Di ayat 5 dia masih berbicara mengenai firman Tuhan itu. Paulus mengatakan nasihat itu tadi yang barusan kita baca, yang berpusat pada kasih tadi. Dia mengacu kepada firman Tuhan. Di ayat 11 Rasul Paulus mengatakan Injil dari Allah. Udah jelas-jelasan. Itu yang dimaksud adalah firman
Tuhan. Begitu pentingnya sampai dia ulangi 5 kali di dalam nas ini. Ayat emas kita, ayat yang ke-8 langsung mengacu kepada hukum Taurat. Kita lihat tadi di bagian pertama dari ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, hukum Taurat itu baik. Ingat kita baca itu tadi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada yang tidak baik. Ada hukum Taurat yang tidak baik. Gimana bisa Pak Pendeta bicara seperti itu? Tunggu dulu, kita nanti akan pelajarin. Saya bukan ngomongin Alkitab itu tidak baik. Tapi ada firman Tuhan yang kalau nanti kita akan lihat situasi-situasinya disampaikan oleh pemimpin gereja misalkan. Pemimpin rumah tangga kita misalkan. Itu menjadi tidak baik. Di dalam konteks ini Rasul Paulus mengacu ke materi yang disampaikan. Ke ayat-ayat yang disampaikan. Ke nas-nas yang disampaikan. Contohnya, tadi saya katakan untuk belajar mengenai ini kita harus lihat dari pasal 1 dan pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 3, di situ ada ajaran di dalam gereja ini, bukan di luar gereja. Yang ngajarin ngambil dari firman Tuhan lagi. Dia bilang begini, jangan menikah. Ada ajaran yang melarang orang untuk kawin. 1 Timotius 4 ayat 3. Di situ juga dibilang jangan makan makanan tertentu. Itu ajaran di dalam gereja. Pemimpin-pemimpin gereja menyampaikan itu. Dan kita tahu ajaran itu ada di dalam firman Tuhan. Betul bukan? Rasul Paulus pernah berkata mengenai pernikahan ini. Dia pernah mengatakan tidak menikah. Menikah, tidak menikah, menikah. Jadi ada di dalam Alkitab ajaran mengenai jangan menikah ini. Ada juga di dalam Alkitab mengenai jangan makan makanan tertentu. Ingat, Nabi Musa pernah menyampaikan perintah Tuhan ini melalui Tauratnya. Jadi ajaran yang tadi dibilang di 1 Timotius 4 ayat 3 mengenai jangan menikah, jangan makan makanan tertentu, ada di dalam firman Tuhan. Dan ini disampaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja, bahkan pemimpin rumah tangga. Kenapa Rasul Paulus katakan hati-hati dengan yang seperti itu? Karena itu adalah firman Tuhan yang disampaikan dengan sedemikian rupa sehingga tujuannya bukan seperti yang aslinya. Materinya, intinya dirubah. Karena sebetulnya yang dimaksud firman Tuhan ini mengenai jangan menikah bukan seperti ajaran-ajaran yang dibilang oleh orang-orang yang ada di Efesus waktu itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tidak bisa orang dengan tidak menikah menjadi kudus. Tidak bisa orang dengan tidak menikah memperoleh keselamatan. Bukan seperti itu. Orang memperoleh kekudusan dan keselamatan bukan karena dia tidak menikah atau menikah. Bukan karena dia tidak makan makanan tertentu atau hanya makan makanan tertentu. Dia harus percaya pada Tuhan Yesus. Dia harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dia harus memiliki Roh Kudus Tuhan yang hidup itu. Amin. Kita lihat dari Alkitab. Kita lihat pemimpin gereja yang menyampaikan. Kita lihat pemimpin rumah tangga kita sendiri yang menyampaikan. Firman Tuhan ada di dalam ayat Alkitab. Tapi intinya salah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan hukum Taurat itu baik tapi bisa juga tidak baik. Firman Tuhan itu baik tapi bisa juga menjadi tidak baik. Kalau materi yang disampaikan adalah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di 1 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus melanjutkan. Hal-hal yang tidak baik untuk diajarkan. Seperti tahayul, dongeng nenek-nenek tua atau semacam dongeng-dongeng. Yang artinya adalah segala sesuatu yang tidak ada di firman Tuhan. Kalau disampaikan oleh pemimpin gereja maupun pemimpin rumah tangga kita. Apapun maksudnya. Bikin lelucon kek. Supaya cerita yang disampaikan hidup kek. Supaya orang gak ketiduran dengan cerita itu. Kalau itu bukan dari firman Tuhan. Adalah ajaran yang menurut Rasul Paulus tidak baik. Jangan dilakukan. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 4. Rasul Paulus menekankan lagi.
mengenai tahayul dan dongeng-dongeng ini. Dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Kalau itu kita sampaikan sebagai pengajaran akan firman Tuhan, maka Rasul Paulus katakan itu adalah bukan ajaran yang baik. Bukan ajaran yang baik. Kenapa? Semua itu Rasul Paulus larang dari gerejanya. Gereja yang dibangun oleh Tuhan, dibayar dengan darah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 1 ayat 4 dengan jelas Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang seperti tadi. Hal-hal yang bukan firman Tuhan yang benar. Itu akan menghasilkan persoalan-persoalan belaka di gereja, di rumah tangga, dimanapun anak Tuhan itu berada dan menyampaikan hal-hal yang di dalam tanda kutip tadi adalah firman Tuhan, tapi salah. Tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Menghasilkan persoalan belaka menurut Paulus di ayat 4 1 Timotius 1. Ditambah lagi di ayat 7. Disampaikan oleh Rasul Paulus dan di sini tanpa penafsiran kita baca kita bisa langsung tahu bahwa penyampaian hal-hal seperti ini bisa menyebabkan kehidupan yang tidak tertib dari jemaat Tuhan. Baik di gereja mereka jadi tidak tertib, baik di rumah tangga mereka jadi tidak tertib. Itu terjadi dengan penyampaian firman Tuhan yang bukan firman Tuhan. Ada di Alkitab, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu di 1 Timotius 14, 1 Timotius 4 ayat 16, ditekankan kembali oleh Rasul Paulus. Yang semacam itu, materi yang seperti itu tidak akan menyelamatkan. Materi yang seperti itu tidak akan membuat seseorang diberkati si penyampainya. Materi yang seperti itu tidak akan memberkati. Jelas Rasul Paulus mengatakan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan apa yang saya katakan saat ini, harus mata terbuka, hati siaga, pikiran berpaku pada firman Tuhan, mematuhinya dengan sungguh-sungguh. Karena salah satunya yang terpenting berhubungan dengan keselamatan. Yang kedua, Rasul Paulus menuju ke pengajarnya. Tadi adalah materi yang diajarkan. Kedua, pengajarnya yang dituju. Itu masih di ayat 8. Hukum Taurat itu baik. Itu separuhnya tadi. Materinya yang dikejar oleh Rasul Paulus. Itu diteruskan kan. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Tepat digunakan ini salah satu penafsirannya, Rasul Paulus sedang mengejar si pengajarnya. Orang yang menyampaikan materi ini, kalau dia pemimpin gereja, kalau dia elders, kalau dia pemimpin care group, kalau dia pemimpin rumah tangga, ini yang dia kejar sekarang. Di ayat 6, 1 Timotius 1, Rasul Paulus katakan, ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Maksudnya tujuan dari pengajaran firman Tuhan itu, orangnya yang dia bilang. Ada orang yang tidak sampai. Dan ada orang yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Itu yang dia kejar, orangnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan melalui firman Tuhan, dia sampaikan melalui Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Hari ini kita dengarkan semua di sini, pada saat kita dipercayakan oleh Tuhan, entah untuk memimpin gereja, entah untuk memimpin rumah tangga kita, entah untuk membawa satu orang saja yang kita bawa. Karena dia belum kenal Tuhan Yesus. Atau dia sedang mengalami pergumulan. Dan kita membawa orang itu, memimpin keluarga kita, memimpin kelompok kecil di gereja kita, mempergunakan firman Tuhan. Maka di sini Rasul Paulus katakan, jangan tambah-tambahin dengan hal-hal yang sia-sia, yang omong kosong. Jangan tambah-tambahin dengan hal-hal yang bisa membuat orang yang mendengarkan itu bukannya mengerti tapi tersesat. Orangnya yang dituju. Kedua, di ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan,
tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan, Rasul Paulus mengejar orang-orang ini. Orang-orang yang berkata kepada dirinya sendiri atau kepada istri dan anaknya, saya akan memberikan nasihat berupa firman Tuhan. Dia katakan di sini, kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan yang kamu katakan, firman Tuhan yang katanya kamu percaya, mutlak kamu percaya firman Tuhan itu. Tapi kamu tidak ngerti apa artinya. Kamu jelaskan, kamu gak bisa jelaskan apa artinya. Rasul Paulus, ini firman Tuhan, berkata kepada kita semua, gak bisa itu terjadi. Tidak bisa suatu firman Tuhan disampaikan dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau oleh orang yang gak ngerti firman itu. Oleh orang yang meskipun dia percaya, dia tidak bisa menjelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Wah, Pak Pendeta, ini berat sekali. Berarti kalau saya mau menjadi kepala keluarga, saya harus mengerti firman Tuhan. Udah pasti dong. Kita anak Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, istri dan anak-anak. Dipercayakan oleh Tuhan, rumah tangga. Tuhan mau kita menyampaikan hati Tuhan kepada anggota keluarga kita. Kita kagak ngerti firman Tuhan. Gimana caranya kita sampaikan hati Tuhan kepada istri kita? Gimana caranya sampaikan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan kepada anak-anak kita? Kita kagak ngerti firman Tuhan. Bukan alasan. Dan saya katakan tadi, ini bukan cuma elders, bukan cuma pemimpin sekolah minggu. Kepala rumah tangga, bisa seorang ayah, bisa seorang ibu, bisa seorang kakak. Harus mengerti apa yang ada di firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat kedua. Di dalam bahasa bakunya saya akan bacakan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saya akan bacakan yang bahasa Indonesia gampang. Bahasa Indonesia sehari-hari. Yang disampaikan melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Perlu penafsiran? Kita menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Hati kita munafik, hati nurani kita kagak ada. Bisakah kita sampaikan hati Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan? Rasul Paulus dengan jelas mengatakan tanpa perlu penjabaran, perlu penafsiran, tanpa itu. Jangan munafik hati kamu. Jangan hati kamu dikuasai oleh kegelapan. Oh, kegelapan gak ada di hati saya. Pernahkah kita bicara mengenai firman Tuhan, kita sedang emosi, kita sedang marah-marah ke anak kita, marah-marah ke istri kita, istri marah-marah ke suami. Kita bicara mengenai firman Tuhan. Kemarahan itu adalah bagian dari kegelapan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Jelas, jangan munafik, jangan ada kebohongan. Jangan ada kegelapan pada saat kita berbicara mengenai firman Tuhan. Gak mungkin, Pak Pendeta. Mana ada pendeta sekalipun gak bisa berbicara mengenai. Nanti kita tunggu lihat aplikasinya. Tapi itu firman Tuhan dan tidak bisa ditawar. Bukan saya yang tulis. Bapa di surga meletakkannya di dalam Alkitab kita. Untuk kita baca. Untuk kita renungkan. Untuk kita mengerti. Untuk kita lakukan. Dan apa yang terjadi pada saat orang-orang yang mempergunakan firman Tuhan tadi tidak mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Paulus, kemudian kepada Timothy, kemudian kepada kita semua. Di ayat 9 1 Timotius 1 dikatakan, pada saat orang-orangnya itu tidak memenuhi syarat seperti yang disampaikan tadi, barusan kita dengarkan, maka perkataan-perkataan ini firman Tuhan loh. Perkataan-perkataan itu tidak akan membawa keinsyafan kepada orang-orang yang mendengar. Kita tadi barusan kan membaca mengenai apa saja tadi yang Tuhan mau insyafkan pada saat firman Tuhan disampaikan. Orang-orang durhaka insyaf, orang-orang lalim insyaf, orang-orang berdosa insyaf,
Orang-orang duniawi insyaf, pembunuh insyaf, orang cabul insyaf, penculik insyaf. Kalau manusia yang menyampaikan firman Tuhan tadi, seperti yang dikhawatirkan oleh Paulus, termasuk dia pembohong, itu firman Tuhan gak akan bekerja. Orang yang harusnya mendengarkan firman Tuhan insyaf, dia kagak bakalan insyaf, malah kacau hidupnya. Malah firman Tuhan itu bisa dipakai untuk yang enggak. Jadi jelas Tuhan katakan di sini, tanpa orang yang melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki, maka keinsyafan tidak akan datang melalui firman Tuhan yang disampaikan. 1 Timotius 4 ayat 16 ditambahkan. Ini lanjutan yang sangat harus kita perhatikan. Sebab dengan demikian, engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Dia berbicara kepada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan ini seperti yang Tuhan mau. Orang-orang yang hatinya tidak berbohong. Orang-orang yang tidak munafik, ini yang dia bicarakan. Dan pada saat orang-orang itu menyampaikan firman Tuhan dengan benar, maka keselamatan Tuhan akan berkatkan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan atau perkataan atau nasihat berdasarkan Alkitab tadi. Jelas satu ayat yang pendek, ayat 8 tadi. Kita melihat Paulus mengatakan materi yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa. Di bagian frasa kedua yang terakhir, Paulus dengan jelas mengatakan, pengajar atau penyampai firman Tuhan yang benar seperti apa? Pengajar atau penyampai firman Tuhan yang tidak benar itu seperti apa? Dan ini konsekuensinya adalah kekekalan. Karena yang tidak benar, tadi ada yang tidak benar di sini, ada yang tidak benar di sini, tidak akan membawa keinsyafan. Tanpa keinsyafan tidak ada pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita melihat setiap hari di dalam kehidupan kita. Pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin gereja, pemimpin care group, pemimpin sekolah minggu. Datang menyampaikan firman Tuhan. Kita gak bisa tahu. Apa ini orang sedang hatinya gelap. Apa dia baru berantem dengan suaminya. Sekarang dia ngajar sekolah minggu, kita gak tahu. Kita gak akan tahu. Dan kadang-kadang kita di rumah duduk di meja makan mendengarkan seorang ayah atau ibu menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita tidak tahu sebagai anak-anak apakah firman Tuhan itu seperti yang Tuhan mau atau tidak. Kita nggak tahu sebagai anak-anak. Kita nggak tahu sebagai pendengar. Tapi hari ini baik kita yang ada di rumah, yang mendengarkan saya melalui YouTube atau apapun di rumah, maupun yang ada di sini, Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau hati kita kotor. Tuhan tahu kalau kita main-main dengan firman Tuhan. Masukkan segala macam omong kosong. Apapun juga tujuan dari kita memasukkan itu, Tuhan tahu. Dan hari ini pengetahuan Tuhan itu disampaikan kepada kita semua melalui apa yang saya katakan di ruangan ini maupun di rumah Anda masing-masing. Tuhan tahu. Jadi, kalau Tuhan tahu dan kita barusan dengar apa yang Tuhan mau, materi seperti apa yang Tuhan mau, penyampaian orangnya, termasuk kita-kita semua, ayah, ibu, seperti apa yang Tuhan mau, nasihat saya sebaiknya kita lakukan. Sebaiknya kita nggak main-main. Amin. Saya akan menutup dengan apa sih secara konkretnya Pak Pendeta di dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin sekolah minggu, apa? Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran ini, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kata kebenaran di situ dia mengacu kepada firman Tuhan. Salah satu penafsirannya.
mengacu kepada firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah dari Yohanes 4 ayat 24 tadi. Siapakah yang kita sembah di rumah tangga kita? Siapakah yang kita sembah di tempat kerja kita? Siapakah yang kita muliakan di gereja kita? Siapakah? Kalau yang kita sembah itu adalah mamon, pernah dengar mamon? Uang, harta, maka gak perlu materi firman Tuhan yang benar tadi, gak perlu. Penyampai-penyampai, orang-orang yang akan berbicara mengenai firman Tuhan, boleh aja dia mau munafik. Atau hatinya penuh kegelapan. Itu kalau yang kita sembah mamon. Kalau yang kita sembah namanya hedon, tahu hedon? Itu adalah lifestyle, gaya hidup. Biasanya gaya hidup yang dimaksud ini adalah gaya hidup yang berfoya-foya, bersenang-senang. Mau supaya kesenangan dirinya terpenuhi. Kalau itu yang kita sembah di keluarga kita, gaya hidup. Yang kita sembah di tempat-tempat kita berkelompok kecil. Gak perlu firman Tuhan. Gak perlu ini. Materi yang benar dari firman Tuhan gak perlu itu. Penyampaian firman Tuhan oleh orang-orang yang hatinya sudah dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan secara benar di mata Tuhan. Kagak perlu itu. Kalau kita menyembah hedon. Menyembah gaya hidup. Satu lagi. Kalau yang kita sembah ego. Diri kita sendiri yang kita sembah. Dengan kita menyampaikan sesuatu, saya dianggap soleh. Dengan saya berbicara mengenai firman Tuhan, orang melihat saya, oh saya menguasai firman Tuhan. Artinya saya bisa diangkat jadi pemimpin yang tinggi. Karena saya ikut firman Tuhan. Kalau ego yang kita sembah, maka gak perlu firman Tuhan. Boleh ini ditaruh di lemari, dikunci, gak pernah dibuka lagi. Kalau itu ego yang disembah. Saya mengimani Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita menghidupi Yohanes 4 ayat 24. Kita hanya menyembah Tuhan yang hidup. Makanya apa yang barusan saya sampaikan tadi mengenai materi yang benar, mengenai penyampai yang benar berlaku untuk kita di TLCC. Dimanapun kita berada. Berlaku untuk saya, berlaku untuk keluarga saya. Selanjutnya, saya akan melihat dari kita di TLCC tadi ngomongin grow. Mau bertumbuhkah kita? Pertumbuhan semacam apa yang kita ingin hidupi bergereja di TLCC? Yang kita bawa pulang ke rumah. Pertumbuhan keluarga yang macam apa? Anak macam apa yang kita mau di dalam rumah kita bertumbuh sebagai? Ibrani 5 ayat 13 memberikan landasan ayat ini. Saya hanya akan bacakan yang relevan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Susu ke makanan keras itu pertumbuhan rohani yang sedang dibicarakan oleh firman Tuhan di Ibrani 5 ayat 13 ini. Caranya ajaran tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh untuk semakin hari, semakin diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang lain, maka materi dan penyampai materi yang saya sampaikan tadi penting sekali itu. Kalau kita mau bertumbuh semakin hari, semakin menjadi seperti Tuhan Yesus, itu kan dibilang firman Tuhan, semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus, maka perlu itu firman Tuhan. Sangat perlu materinya itu seperti apa. Sangat perlu orang yang menyampaikan itu seperti yang Tuhan mau. Sangat perlu. Jadi pertumbuhan yang macam apa yang sedang kita harapkan terjadi? Yang sedang kita doakan menjadi kenyataan di dalam keluarga? Kalau saya mengimani kita semua mau bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi kepada kita semua sangat relevan untuk Anda, untuk keluarga Anda.
Terus Pak Pendeta, kalau ayah saya menyampaikan firman Tuhan, kalau kakak saya berbicara mengenai betapa kesaksian hidupnya begitu luar biasa akan penyertaan Tuhan, bagaimana saya mengetahui bahwa materinya seperti yang Tuhan mau, bahwa dia menyampaikan seperti yang Tuhan mau, yang Pak Pendeta bicarakan tadi? Saya akan ambil contoh nih. Ada satu keluarga, saya mengalami sendiri waktu itu tinggal di suatu keluarga di tempat saya waktu itu kuliah di St. Louis. Itu keluarga yang sukses. Ayahnya sukses, ibunya sukses, anak-anaknya sukses. Pekerjaannya bagus, sekolahnya nilainya bagus-bagus, dapat beasiswa. Waktu itu saya belum anak Tuhan. Saya ini berpikir tentang apa yang sudah pernah terjadi setelah saya belajar mengenai firman Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Salah satu yang sangat diajarkan di sana adalah be the best that you can be. Itu kata-kata yang sangat terkenal sekali di Amerika. Di buku-buku self-development, buku-buku yang membuat orang kalau membacanya akan terinspirasi dan tergugah. Itu kata besar sekali ditulis. Be the best that you can be. Jadilah yang terbaik dari apa yang bisa terjadi pada diri seseorang. Ada lagi, your success is your ability to manage your resources and your opportunities. Itu juga salah satu kata yang sangat terkenal. Banyak ada di buku-buku yang ditaruh di shelf-shelf di toko-toko terkenal yang ada di St. Louis. Bahkan saya percaya di Indonesia pun banyak sekali buku-buku yang semacam ini. Kesuksesan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya yang ada di dia dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Bagus bukan? Perkataan-perkataan yang bagus sekali. Ini hanya contoh, masih banyak lagi hal-hal yang seperti ini. Kita lihat, apakah ini materi yang Tuhan inginkan seperti yang dikehendaki oleh Paulus yang barusan kita renungkan tadi? Paulus memberikan parameter-parameternya. Saya ulangi lagi. Apakah itu memecahkan masalah? Apakah materi tadi membuat hidup lebih teratur dan tertib? Apakah dengan menghidupi materi tadi yang saya sampaikan tadi, be the best that you can be, manage your resource, itu akan membuat hidup seseorang diberkati dan memberkati? Jawabannya Pak Pendeta, itu keluarga itu dia banyak masalah-masalah yang terpecahkan, makanya mereka pada sukses semua. Itu keluarga rumah tangganya teratur, itu keluarga kelihatannya diberkati dan memberkati. Benarkah begitu? Benarkah seperti itu? Lihat dampak kekekalannya. Ke arah manakah kata-kata pengajaran yang indah didengar dan kadang-kadang dipraktekkan bagus terhadap kehidupan kekal seseorang, adakah? Seorang ayah yang adalah anak Tuhan, dia mengajari anaknya be the best that you can be. Kadang-kadang at all cost, artinya apapun juga lakukan supaya kamu jadi yang terbaik. Kalau ujian, lakukan apapun supaya nilaimu yang teratas. Dan akibat dari itu jiwanya hilang di hadapan Tuhan. Apakah seorang ayah seperti ini yang anak-anaknya mau? Seorang suami seperti ini yang istrinya mau. Yang jelas bukan ayah dan suami seperti itu. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Jadi kita lihat dampak dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Satu lagi, mengenai bagaimana kita menyampaikannya. Pada saat hati kita gelap, kita menyampaikan firman Tuhan. Apa sih yang terjadi di situ? Dampaknya seperti apa? Apakah pada saat firman Tuhan itu disampaikan, seorang ayah atau seorang ibu menyampaikan kepada anak-anaknya, si anak-anak itu menjadi lebih hormat kepada dia karena dia tahu Tuhan mau itu, atau tidak? Atau malah memberontak? Salah satu, itu yang dikatakan firman Tuhan. Apakah orang-orang yang sedang kita tuju dengan menyampaikan firman Tuhan, dengan menjadi orang yang berbicara akan firman Tuhan, itu yang tadinya homoseksual, ikut LGBT, terus dia jadi insyaf, menjauhi kehidupan yang seperti itu, atau tidak? Apakah pencuri, pembohong, orang yang sombong, orang yang suka pamer hartanya, kemaruk, kita sampaikan firman Tuhan itu,
orang itu jadi mengetahui bahwa dia adalah pencuri, pembohong, orang yang sungguh dan kemaruk, sehingga dia menyadari bagaimana posisi dia. Dari situ kita bisa mengetahui sebagai penutup bahwa firman yang kita sampaikan adalah sesuai dengan yang Tuhan mau, dan cara kita menyampaikan adalah sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Jadi intinya hanya dua. Ini sambil menutup. Jadi silakan kalau worship team kita akan maju ke depan. Hanya sampaikan firman Tuhan yang murni. Itu pertama. Kedua, sampaikanlah firman Tuhan itu dengan penuh pengertian akan firman Tuhan itu. Termasuk mengerti bahwa Tuhan menghendaki vesselnya, orang yang dia pakai adalah orang yang dengar-dengeran akan Tuhan. Ikut-ikutan akan firman Tuhan. Jadi dua itu saja intinya. Kenyataannya gimana Pak Pendeta? Satu. Berinteraksilah dengan anak-anak Tuhan mengenai firman Tuhan setiap hari. Dengan orang-orang yang ada di dekat kita setiap hari. Selalu berbicaralah mengenai firman Tuhan, itu ada di Ulangan. Ulangan 6 ayat 7-9. Salah satu penerapannya adalah seperti itu. Gak usah kalau ngumpul-ngumpul segala macam omong-omong yang kosong. Hal-hal yang tidak ada gunanya. Berinteraksilah selalu dengan sesama anak Tuhan. Kita bisa bicara dengan guru sekolah minggu kita, pemimpin care group kita, gembala kita, elders kita, orang-orang yang ada di gereja kita. Selalulah berinteraksi dengan mereka mengenai firman Tuhan. Dan di dalam berinteraksi ini, carilah tempat-tempat di mana dia berada. Jangan kita diam di rumah terus minta dikunjungin. Tapi datanglah ke care group, join care group. Datanglah ke sekolah minggu, bawa anak kita ke sekolah minggu. Kita cari tempat-tempat di mana kita bisa terekspos, bisa bertemu dengan anak-anak Tuhan yang selalu berbicara tentang firman Tuhan. Wah, itu pasti akan membosankan sekali Pak Pendeta kalau cuma ngomongin firman Tuhan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau kita ngomongin firman Tuhan suasananya membosankan? Kalau sampai itu terjadi, kita tidak berbicara mengenai firman Tuhan dengan benar. Pembicaraan apapun juga, kalau firman Tuhan ada di dalamnya, udah pasti akan menarik. Coba praktekkan di care group. Jangan ada yang berani mengatakan bahwa pembicaraan mengenai firman Tuhan adalah pembicaraan yang membosankan. Enggak benar. Dengan dua penerapan tadi saya katakan, saya mau bertanya. Apakah di rumah kita ada Alkitab? Saya nggak ngomongin mengenai handphone atau tab atau desktop atau komputer apapun yang ada firman Tuhannya. Saya ngomongin mengenai firman Tuhan. Kenapa saya bicara begitu? Ulangan 6 yang tadi barusan saya bicarakan, itu pada saat firman Tuhan mengacu kepada perkataan-perkataan Tuhan. Hanya itu yang diacu. Tapi kalau kita latih anak kita pakai HP, pakai iPad, ada firman Tuhan di dalamnya. Tapi ada juga game, ada juga web browser, Chrome misalkan. Ada di situ juga. Artinya kalau anak-anak kita pegang itu, HP yang saya maksud, belum tentu dia terpusat pada firman Tuhan. Penerapan ketiga, adakah Alkitab di rumah kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan di YouTube termasuk, kalau di rumah kita tidak ada Alkitab, sampaikan itu ke care group yang ada di TLCC. Sehingga mereka akan sampaikan ke sekretariat gereja, TLCC akan belikan Alkitab itu. Betul Pak Sure? Kalau ada di rumah kita yang tidak ada Alkitab nih yang sedang saya pegang, buku, bukan HP, bukan iPad, bukan app, buku Alkitab. Sampaikan ke kami akan belikan Alkitab itu. Akan kami kirimkan. Penerapan terakhir. Kita tahu firman Tuhan bukan hanya harus dibaca dan dimengerti, harus dilakukan.
Tidak ada satu manusia pun di dunia ini dengan kemampuannya sendiri bisa melakukan firman Tuhan. Tidak ada, Alkitab mengatakan itu. Itulah sebabnya masih banyak kita, bukan masih banyak. Bahkan anak-anak Tuhan sekalipun Rasul Paulus katakan di kitab Roma, berdosa. Kita perlu Roh Kudus untuk itu. Jadi lengkap dengan Alkitab di rumah. Adakah doa-doa yang dipanjatkan di rumah yang di dalamnya ada Alkitabnya itu? Dalam bentuk altar keluarga. Dalam bentuk persekutuan ayah, ibu dan anak-anak. Suami dan istri. Adakah itu? Penerapan terakhir. Saya berdoa, kita semua berdoa. Untuk supaya itu ada di rumah masing-masing. Dan jemaat TLCC, kalau ada di antara kita yang mau melakukan altar keluarga itu di rumah kita masing-masing, tapi tidak ada resource untuk melakukan itu. Misalkan kita tidak tahu apa ya materinya seperti apa atau urutannya seperti apa. Saya katakan di sini, hubungi melalui care group sekretariat kita. Supaya mereka memberitahukan kepada elders, kita TLCC akan datang ke rumah Anda masing-masing. Kita akan visitation, kita akan kunjungi, sehingga bersama-sama kita bisa lakukan altar keluarga itu. Dan nanti kemudian kita semua tanpa kunjungan itu melakukan altar keluarga. Betul ya Pak Pendeta ya? Ada yang gak punya altar keluarga? Perlu dimulai altar keluarga. Katakan kepada kita. Sampaikan ke sekretariat. Elders kita akan mengunjungi. Saya katakan di depan kita semua. Karena kita akan melakukannya. Mari kita bangkit berdiri.